Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau jelasin caranya membuat soal kayak kuis di Google Form. Pertama, buka dulu di sini drive-nya. Kemudian ini sudah masuk akun kan? Ini ada fotoku. Berarti kalau uh, sudah masuk akun berarti di situ ada profilnya kita, Google akunnya siapa ini, oh Nurul Fatmawati. Nah kemudian di sini ada Google Apps, diklik aja, kita cari yang form, ini yang form. Oke, kita klik, kita tunggu. Nah kemudian di sini ada beberapa kan, ini yang sudah pernah kita buat. Nah ini kita ambil aja yang blank karena kita mau buat yang baru gitu. Nah di sini uh, sudah muncul itu Google Formnya yang baru akan kita buat misalkan di sini kita mau buat kuis tema 7 misalkan ya, kita tulis aja kuis tema 7, deskripsinya terserah ya, apa misalkan tentang lingkunganku. Oke, kayak gini ya berarti. Kemudian di sini biasanya kita nulis identitas anak dulu kan. Kita minta identitas anak dulu, misalkan nama. Kemudian multiple choice-nya diganti short answer. Soalnya biar anaknya itu memilih menulis sendiri namanya. Kemudian nama lengkap ya, biasanya anaknya tuh nggak mau pakai nama lengkap. Tapi ya nggak apa-apa, sembarang ya, terserah. Oke, kemudian ini required itu gunanya supaya ini itu wajib diisi. Jadi kalau nggak diisi maka dia nggak akan bisa lanjut uh, ke section yang selanjutnya gitu. Ini nama lengkap, terus kemudian kita copy aja di sini. Oke, tinggal ganti nama lengkapnya, diganti misalkan kelas. Nah sudah. Kemudian ini kan section pertama, isi identitas dulu, kemudian kita mau ke section kedua yaitu lanjut ke soal-soal. Nah makanya yang ini add section ya, yang ini. Nah muncul section kedua, kita tulis aja apa ya, kerjakan kuis gitu misalkan ya, kerjakan kuis gitu. Terus kemudian kita add aja questionnya, ini baru judul ya, questionnya di add. Nah kemudian kita itu tulis nomor pertama ya, pertanyaannya misalkan berapa jumlah, misalkan ya, ini aku ngarang 1 tambah 1 misalkan gitu, 1 tambah 1. Kemudian jawabannya kan A, B, C ya. A misalkan 2, 3, 4. Dah ya, 3 aja wes, 3 aja. Oke, 3 aja di sini kan. Nah, kemudian gimana caranya biar dia muncul score? Oke, yang pertama aktifin dulu requirednya supaya dia itu diisi oleh anak, jadi wajib diisi. Maka kok required dulu. Nah, gimana caranya untuk menambah skor di sini? Nah, misalkan kita mau buat 10 soal. 10 soal terus biar nilainya 100, berarti satu soal itu kan poinnya 10 tuh. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, maka kita atur dulu di sini di bagian setting, klik, kemudian ini ya, yang general ini kan ada general, ada presentation, ada quiz. Yang general ini supaya anak tidak mengulang-ulang mengerjakan kuis, ini diklik seperti ini. Ini untuk supaya si anak itu hanya mengerjakan sekali, jadi tidak bisa mengulang lagi ya. Limit tuh satu respon aja. Dan tapi ini si siswa itu akan diminta untuk sign in ke Google ya. Tapi kalau misalkan boleh diulang-ulang tinggal dinonaktifin aja. Kalau siswa boleh mengerjakan lagi tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan. Ini tujuannya untuk itu. Kalau saya yang ini aja, limit to one response gitu. Kemudian udah gitu aja. Ini nggak usah ya, nanti anak-anak bisa
Kalau yang ini anak-anak bisa ngedit lagi setelah submit, jadi jangan. Nah kemudian presentation ini nggak usah. Kemudian quiz, nah ini quiz buat skor, make this a quiz gitu. Ini diaktifkan supaya muncul poinnya, poin per nomornya ya. Ini klik yang ini sudah gini, bener ya, udah centang semua, terus tinggal di save. Nah kan udah diatur nih Google Formnya. Nah tinggal kita ngasih poin di sini kan, nanti kita muncul nih ya answer key nya ini kita muncul poin. Nah ini kan baru satu nomor, kita kasih poin 10. Kita kasih poin 10 karena soalnya 10, jadi biar 10 kali 10 100 gitu ya, 10. Nah kemudian kita pilih jawaban benarnya, 1 tambah 1 kan 2 gini ya. Nah 10 poin, 1 tambah 1 2, bener kan? Kalau sudah, di done. Nah pertanyaan pertama ini kan sudah kita setting, daripada kita nanti ngulang-ulang lagi, mendingan kita copy aja di bawahnya supaya kita nggak nyeting lagi poin per poinnya, karena kan nanti poinnya sama semua 10 semua ya. Tapi kalau mau poinnya beda-beda ya berarti pakainya yang ini, add question. Tapi kalau poinnya 10 semua sampai 10 soal berarti tinggal di copy lagi. Nah tinggal ganti soalnya aja, misalkan ayam merupakan benda titik misalkan ya. Nah di sini kan ditulis dulu ya, benda mati, kemudian misalkan benda hidup, kemudian benda tak hidup misalkan ya. Oke. Terus di sini kan sudah otomatis sudah ada answer key-nya, udah ada poinnya karena poinnya tadi kita samakan 10 ya. Nah answer key-nya tinggal diganti aja, diklik answer key-nya kemudian diganti. Ininya berarti benda hidup. Nah tinggal di done. Dan seterusnya sampai 10 soal. Kita copy lagi, duplikat. Kemudian kita buat soal, misalkan saya bla 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 bla. Kemudian sini bla 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 bla, sini bla 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 bla, sini bla 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 bla. Dah. Answer key-nya diaktifkan lagi, kemudian jawabannya benar adalah ini, misalkan ini dihilangkan. Oke, di done dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini oh ya, benar ya. Nah, oke, contohnya seperti itu. Nanti anak akan bisa ngelihat poinnya masing-masing gitu. Nah, kalau sudah selesai ya, kita lihat dulu jadinya seperti apa di sini. Kita lihat nih, ada gambar mata 1. Ya. Kemudian kita preview, kita lihat jadinya seperti apa. Oh, seperti ini, kuis tema 7, lingkunganku, nama lengkap. Nurul. Kemudian Nurul Fatmawati ya, dilengkapi sendiri berarti nanti 3A gitu misalkan. Terusnya next, nanti kalian seperti apa. Nah kuis tema 7 ya, ini ya kuis tema 7 ya judulnya ya. Kemudian kerjakan kuis, berapa jumlah 1 tambah 1, misalkan aku jawab 3. Ayam merupakan benda hidup. Kemudian di sini misalkan ini ya. Nah ini kan siswa bisa melihat poinnya ya, ini bisa melihat poinnya. Kemudian kita submit. Nah di sini sudah direcord responnya, view score, bisa ngelihat skornya. Aku kalau jadi siswa aku bisa ngelihat skorku berapa. Skorku adalah 10 dari 30. Nah tadi kan buat soalku 3, buat soalku kan 3, jadi ya 30 toh. Kalau buat 10 kan berarti 100, jadi nilainya bisa misalkan benar 7 berarti 70 dari 100, 80 dari 100 kayak gitu. Nah itu caranya, jadi anak siswa bisa melihat poinnya di sini gitu. Nah kita sebagai guru gimana? Kita sebagai guru lihat di sini. Nah karena tadi saya kan ngisi tuh ya, ini tak silang aja.
Kak Silang tadi kan ngisi, maka ini kan muncul respon 1 tuh, respon 1. Jadi kita kita lihat tadi yang ngisi siapa, yang ngisi itu Nurul, aku kan. Nah kita lihat di sini ada spreadsheetnya, spreadsheet. Kemudian kita create new spreadsheet aja. Jadi ini dikasih nama dulu, ini ulangan tadi ya, kuis tema 7 tadi namanya, biar buat gak mudah mencarinya. Terus kemudian create gitu. Nah tapi biasanya nanti kita ngeklik ininya kalau anak-anak sudah mengerjakan semua. Kita lihat kuisnya, nanti muncul di sini, muncul skornya 10, nilainya jelek ya 10 yang betul 1 doang. Kemudian ini muncul tanggal dan waktunya juga, jadi ketahuan kapan si anak itu mengerjakan gitu. Siapa nama lengkapnya juga tahu ya, gitu deh caranya. Nah gimana kalau ini online, ini kan Excelnya online, gimana caranya Excelnya ini bisa kita download secara offline? Ya berarti kita download aja gitu. Bentar ya, downloadnya ini coba di print, kemudian kok nggak ada yang salah berarti bukan cancel. Bentar ya, file, nah ini download nih ya. Jadi kalau mau download di file, kemudian download sebagai Excel supaya kita bisa memasukkan nilainya kopas-kopas aja. Nah ini muncul di sini nanti ke download filenya gitu deh. Selesai. Ini tadi responnya. Kembali ke question. Sebagai tambahan, kalau misalkan mau diganti warnanya juga bisa diatur warnanya. Klik di sini. Ini kan pengaturan untuk ngatur tadi. Kemudian ini untuk preview. Kemudian ini untuk mengganti warnanya. Misalkan kita mau kasih apa namanya itu ya, kayak bagian atasnya gitu ya. Misalkan kita di sini juga sudah ada disediakan oleh Google, ada beberapa. Kita milih yang work and school aja, yang lucu-lucu. Misalkan di sini kan ada nih. Atau mau pakai upload sendiri juga bisa. Kalau upload sendiri berarti pakai yang upload, ambil dari komputer. Berarti ini saya pakai yang ini aja. Oke. Insert. Kemudian dia akan muncul ininya, jadi biar ada itunya. Nah ini time-nya, jadi bisa diubah-ubah juga warnanya pakai yang cetak ini ya. Nah, terus ini backgroundnya juga bisa kita ubah-ubah seperti ini. Kemudian font style-nya misalkan ada decorate, ada format, ada playful aja kalau aku, soalnya buat anak-anak jadi lucu, jadi terus kita silang. Nah udah selesai, jadi udah kita preview juga, udah kita coba, tinggal desain. Kemudian kita yang link. Nah linknya ini kan yang email, ini yang link. Kemudian kita shorten URL, ini sudah muncul linknya, tinggal copy kemudian kirim ke WhatsApp ya. Aku belum buka WhatsApp. Oke, bentar. Buka WhatsApp dulu. Intinya itulah, pasti sudah bisa ya, gampang. Ini hanya mengingatkan saja. Oke, sudah gitu aja. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum. Udah ya. Aku